Bapak tahu mereka kayak gimana kejamnya, dicabut itu Pak listrik Pak. Jadi sampai kami tuh gelap-gelapan kayak apa, anak-anak tidur, ya ampun, kok kalau udah inget itu, anak-anak gelap-gelapan, anak-anak yang sekolah, mereka nggak mikir gitu loh Pak. Kalau saya justru lebih tersinggung gini, ketika kemarin dia bilang, ini bangunan sekelas apartemen. Oh, jadi lu pikir gitu loh, orang miskin kayak kami itu nggak layak ditinggalin bangunan yang bagus gini. Mungkin identiknya lu orang miskin itu ya kardus sama triplek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang? Ketemu lagi dengan saya Muhammad Qauzin Amirullah, host podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang apa saja? Pejuang lingkungan, pejuang cuan, pejuang ekonomi, pejuang politik. Dan kali ini kita kedatangan tamu sosok pejuang perumahan, pejuang rakyat, pejuang untuk mendapatkan keadilan di Kampung Bayam. Kita ketemu dengan Mbak Sherly ya, atau saya manggilnya apa nih? Sherly aja Pak. Iya, Kak Sherly, Kak Sherly. Nama lengkapnya siapa sih Kak? Sherly Aplonia. Sherly Aplonia. Aplonia. Iya. Nah, susah ini bahasa mana itu ya? Saya asli NTT sih jadi. Asli NTT, jadi Sherly Aplonia. Kak Sherly, jadi memang di Kampung Bayam itu beragam ya. Ada suku Jawa, Batak, NTT, bahkan Papua pun ada ya. Ada. Nah, apa kabar Kak Sherly? Luar biasa baik. Ini datang ke sini dari tempat tinggal sementara di mana? Rusunagrak, Jakarta ujung paling timur ya. Sudah melewati Bekasi kan. Berapa jam ke sini tadi? 2 jam. 2 jam ya. 2 jam ke sini dan tentu berjibaku dengan traffic. Nah, teman-teman semua, para pejuang semua, seperti kita ketahui, Kampung Bayam ya, itu sebenarnya ketika awal dulu pembangunan JIS ya 2021 itu teman-teman yang tinggal di situ bikin perjanjian dengan Pemprov untuk pindah di shelter atau hunian sementara sembari pemerintah DKI yang dalam dikerjakan oleh Jakpro menyelesaikan proses proyek besar Jakarta International Stadium. Dan hampir ya 2 tahun ya, 2 tahun mereka tinggal di 2 tahun. 2 tahun dia. 2 tahun tinggal di Huntara. Mestinya teman-teman itu kembali karena bersamaan dengan pembangunan itu dibangun pula rumah susun yang kemudian kita sebut dengan KSB atau Kampung Susun Bayam, itu selesai juga per Oktober dan sudah diresmikan. Harusnya per 2022 bulan Oktober teman-teman harus kembali dan menghuni ya di KSP tersebut. Tetapi apa yang terjadi seperti kita ketahui sekalian bahwa teman-teman ternyata oleh Jakpro maupun Pemprov DKI tidak diizinkan untuk kembali. Bahkan sekarang terlunta-lunta ya, terusir kemana-mana. Ada sebagian yang tinggal di sini dan sebagainya. Dan Kak Sherly ini yang tinggal di Rusunagrak. Jaraknya berapa jauh ya Kak? Kalau dari JIS aja ya, dari tempat kita awal itu aja itu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam gitu loh kalau naik angkutan umum gitu. Kalau naik motor atau apa mungkin 1 jam. 1 jam ya, luar biasa jauhnya. Dan tentu jauh dari tempat mata pencarian, jauh dari sekolah anak-anak, ya kan? Begitu. Nah, jadi kalau bicara soal tadi mata pencarian, kemudian sekolah itu sekarang gimana dengan tinggal jauh sekali dari tempat itu? Ya ini yang kadang aku sedih ya gitu loh. Ketika kita bicara tentang selama ini kan Pemprov cuma tahu iya kita taruh mereka di tempat yang aman, nyaman gitu loh. Selalu dibilangnya warga Kampung Bayam kita taruh di tempatnya nyaman. Tapi kembali lagi Mas Qauzin, ketika kita bicara tentang relokasi, itu bukan hanya diri kita yang direlokasi, tapi itu termasuk ladang mata pencarian kita juga direlokasikan. Berarti kita harus memulai pekerjaan baru di sana lagi. Ya kalau ada. Kalau ada, gitu loh. Tapi kenyataannya teman-teman kami kan masih tetap beraktivitas di daerah yang Tanjung Priuk, Kampung Bandan itu yang memang jaraknya dari JIS itu lumayan dekat ya. Sampai ada teman kami itu kehilangan pekerjaan karena mereka kan istilahnya
harus bangun pagi jam sekali. 6 gitu loh, udah harus di tempatnya. Mereka kan rata-rata apalagi yang mulung, kadang bangun pagi. Dan yang lebih sedihnya lagi pulang itu jam 12 malam tuh baru sampai di sana. Kadang mereka harus jalan kaki tuh, udah nggak ada angkutan umum. Itu loh yang Jalan bikin aku kaki, miris. ya. Terus anak-anak sekolah yang biasanya mungkin mereka bangun dari jam 5 pagi, ini harus dari jam 4 pagi karena bis sekolah aja berangkat dari jam 5 lewat 20 tuh kita udah start. Gitu loh. Itu aku pun kemarin karena takut macet dan bukan takut macet lagi, memang takut mereka terlambat. Karena ketika mereka terlambat, siapa yang mau ngadepin Pak Kozin datang ke sana? Pasti guru-guru udah nggak boleh mereka masuk. Gitu loh. Jadi, belum lagi kalau di sana tiba-tiba kayak kemarin berapa hari jalanan macet total, terpaksa bis sekolah harus balik dan lagi. itu memang jalanan penuh truk-truk besar ya. Nah, itu. Sebagai ilustrasi teman-teman, saya belum lama ini ke Rusun Nagrak. Lewat tol ya dari arah Jakarta Selatan itu butuh waktu mungkin hampir 2 jam, 1,5 jam 2 jam, dan itu harus melewati Bekasi dulu. Jadi exit tol lewat Bekasi baru masuk ke Nagrak. Artinya ini di Jakarta ujung paling timur kan begitu ya, jauh sekali. Jadi in the middle of nowhere, jadi jauh dari mana-mana. Nah, teman-teman yang pekerjaannya masih di sekitaran Priok situ pasti luar biasa ya untuk bahkan sampai ada yang dari sana ke Muara Karang, ke Muara Baru. Muara Baru itu perjalanan untuk mencapai tempat pekerjaan aja udah berjam-jam. Udah berjam-jam. Bahkan belum anak sekolah masih di situ juga. Masih di situ semua, semua. Ya karena apa kita mikir kayak misalnya gini, kalau ke negeri mungkin mereka kemarin ada ya dari kelurahan bilang, gimana Bu mau pindah sekolah, lo tanggung lo Pak, maksudku. Ada yang udah kelas 2, ada yang kelas 3 gitu kan. Termasuk anakku baru masuk gitu kan. Setidaknya saya mungkin bisa dapat ada sekolah yang sama dengan mereka, tapi kan kualitas gitu loh. Kualitasnya tuh tidak sama dengan sekolah yang anak saya sekarang ini duduki gitu loh. Tapi mereka, dan belum lagi kan kalau di swasta itu kan harus bayar. Mungkin masa aku nggak harus bayar lagi harus gitu. Harus bayar lagi kan gitu ya, keluar uang banyak lagi. Jadi tiap hari yang nganter ke sana tuh bis sekolah, memang ada bis sekolah. Tapi ya itu pun ya terkendalanya kalau udah macet ini, kasihan anak-anak. Pokoknya kalau udah hujan, hujan terus macet gitu loh. Udah hujan, kayak kemarin ada kejadian yang kontainer kebakar, itu 3 hari anak-anak sampai sempat nggak sekolah. Nggak sekolah, gitu karena nggak bisa jalan ya, terlalu jauh ya. Dan memang idealnya kan kalau ke tempat sekolah itu jangan jauh-jauh ya. Dan itu tidak, jadi sebenarnya apa yang dilakukan ketika pemerintah memindahkan sebuah keluarga atau sebuah kampung itu tidak sederhana harusnya kan. Karena yang dipindah itu ya ada anak sekolah di situ, ada orang bekerja di situ, ada lingkungan yang ada di situ kan begitu. Dan itu seakan-akan selama ini ya ringan aja bagi pemerintah kan, udah pindah gitu aja kan ya. Ya mereka anggap cuma sampai di situ doang. Seolah-olah tuh kayak kita itu di Rusun Nagrak tuh udah kayak tumpukan kardus yang udah nyaman tidur-tiduran. Ya apa kabarnya dengan perut kami? Apa kabarnya? Kalau mungkin perut kita orang dewasa biasa ya Pak. Tapi anak-anak kami itu loh. Gitu loh. Itu yang kadang aku miris. Terlebih lagi aku itu yang mesti gini, aku ada beban sedikit ketika aku harus bawa teman-temanku itu. Jadi ketika ngeliat mereka ngeluh, Kak, ini Kak, aku nggak bisa ini Kak, anakku kayak gini Kak. Ya mau nggak mau gitu loh. Kadang-kadang aku ngerasa punya tanggung jawab batin ketika ngeliat mereka seperti itu. Apalagi dengan perkataannya, wah enak tuh di Nagrak, mereka udah nyaman, sudah dibantu sama pemerintah. Ya dibantu apanya? Untuk pindah, tidur. Ya mungkin kita secara tempat tidur enak, tapi secara perut kan nggak ada penghasilan ya, nggak ada penghasilan sama sekali di situ. Itu juga tempatnya jauh dari mana, mau kerja apa juga susah di situ. Ya gitu, aku aja kalau udah di situ ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah stuck otaknya, ya ampun, ini mau kesini rasanya males, keluar ketemu macet, gitu. Dan dengan entengnya ya mungkin ya sampai detik ini yang kita lakukan cuma hanya bisa ya berdamailah sama tempat inilah. Coba gimana caranya untuk cari. Katanya ada warung di situ disediakan. Itu yang disediakan hanya 5 warung yang disediakan yang disediakan untuk warga Kampung Bayam itu hanya 5. Dan itu bukan khusus Kampung Bayam aja ya, semua untuk warga Celincing, warga Marunda yang direlokasi ke situ. Dan sedangkan yang yang tinggal di situ tuh ada 35 kakak. Apakah 5 ini harus kita warung ini bagi-bagi gitu loh buat mentingin mereka? Itu enggak. Pertama itu, kedua
Ya kan nggak ada daya beli. Orang itu. mau beli, orang nggak punya uang, masa mau beli di warung? Yang kan begitu? beli-beli ya yang sekitar tower situ aja, Ya, Pak, iya. gitu loh. Walaupun sekarang mereka bilang kemarin disediakan pasar, ayo Kampung Bayam mau usaha di pasar. Loh pasarnya juga siapa yang mau beli di dalam, Iya. maaf aja, di dalam begitu, Bapak lihat sendiri kondisinya. Iya. Kan harus ada orang luar yang beli ke situ. Nah ini orang situ semua pekerjaan nggak ada, Nggak ada. ya jualan apa nggak ada yang beli kan Nggak gitu. Jadi ada lah, Pak. memang kompleks sekali. Nah ini saya kira yang harus menjadi pelajaran ya buat siapapun yang pegang otoritas kebijakan. Jadi kalau membuat kebijakan jangan ngasal gitu ya. Iya benar. Nah, saya ingin kembali ke awal, Kak Sally. Jadi, kenapa sih teman-teman ini waktu itu kan teman-teman ini berhak ya, kan berhak nih. Apa landasan haknya sampai kenapa teman masih merasa berhak di Kampung Bayam? Karena gini Pak, kita tuh punya kayak SK, SK wali yang berdasarkan verifikasi dulu. Kita pertama melakukan verifikasi. Iya. Jadi dari total semua warga tuh dulu 600 lebih lah gitu ya. Terus kita itu bukannya ujuk kita nungguin yang kayak orang gila nungguin kepastian gitu. Kita tuh melalui proses verifikasi gitu loh. Terus ada nggak data kita di situ gitu loh. Jadi yang verifikasi pun bukan hanya dari Jakpro tapi dari kelurahan sampai ke wali kota. Dan sampai keluarlah SK wali kota itu. Jadi memang sebenarnya orang-orang yang terdaftar itu memang benar-benar sudah dicek berulang-ulang ya oleh Jakpro maupun pemerintah. Waktu awalnya sekitar itu 600 itu kakak atau 600 kakak yang dari ujung dari 3 blok, kami kan di sana ada 3 blok ya, sampai ke ujung itu sekitar 600. 600, artinya kan kalau katakanlah setiap keluarga punya 2-3 anak kali 3 kan gitu ya, iya kan 1000 lebih kan gitu ya. Nah terus diverifikasi, terus jadi sudah jelas nih ya. Iya, ya jumlah terverifikasinya tuh kalau nggak salah aku ada pokoknya 130-an lebih, 135-an lah. Sebelumnya yang terverifikasi yang nantinya harusnya setelah JIS jadi itu balik di situ. Tapi yang terjadi gimana Kak? Yang terjadi ya setelah dari tanggal 12 itu kan kita udah ini apa ya, udah peresmian ya. Berarti kan 12 seperti Oktober ya, 12 Oktober 2022 udah peresmian, ya udah jelas-jelas di situ ada tanda tangan Pak Anies gitu loh. Terus Pak Anies juga sudah mengucapkan selamat menempati hunian baru. Tapi kenyataannya tanggal 20 kami coba untuk masuk ke tempat kami gitu loh. Tapi mereka bilang ini masih harus ini belum layak tinggal, belum layak apa. Loh, logikanya gini Pak, kalau udah diresmikan ya kan udah layak tinggal, belum ramah anak, mau ramah anak yang kayak gimana gitu loh. Logikanya udah gitu aja. Kita udah dikasih lihat waktu peresmian, Bapak pun tahu mungkin datang, kita ngederet-deret di situ. Udah saking excitingnya kita lupa kuncinya. Bahkan nomor unit ada kan? Sudah ada. Jadi kita udah ditaruh di situ. Ya pemikiran kita ketika sudah diresmikan berarti kita bisa masuk dong, logikanya seperti itu. Tapi ketika tanggal 20 kita mencoba masuk, udah banyak alasan. Terus mereka minta waktu itu ada beberapa temanku tuh dipanggil. Kita udah bikin surat perjanjian gitu. Kupikir mereka mau dari di lurah ya Pak, itu malam-malam aku dampingin teman-teman. Dia bilang ada 10 waktu itu yang mau masuk. Nggak ntar 2-3 hari lagi kasih keputusan. Oke. Ternyata 2-3 hari begitu lagi kita akhirnya masuk ke dalam JIS itu. Dan mereka bilang, Bu kasih waktu kami sebulan. Berarti di Oktober lari ke November. Nah seperti kita kemarin ketemu tanggal 22, kita balik lagi dong Pak tanggal 22 gitu loh. Ternyata ketika kita balik lagi ya mereka tetap nggak mau ngasih gitu loh, nggak mau ngasih, nggak mau apa gitu. Alasannya apa lagi tuh? Alasannya kan tadinya alasannya katanya belum layak huni gitu loh. Terus terakhir itu nggak ada alasan, nggak ada. Ini belum, nanti bulan Maret tahun 2023. Oh, saya pikir mundur lagi. Iya, terus belum ada kesepakatan harga gitu loh. Oke, kesepakatan harga akhirnya di tanggal 25 kita dipanggil ke kelurahan gitu. 25 November. Ya, 25 November 2022 dipanggil ke kelurahan yang di situ. Kok selama ini yang bikin saya exciting ini, mereka tidak pernah menyebutkan harga,
Pak. Tiba-tiba mereka bilang bangunannya sekelas apartemen, jadi harganya harus pertama 1.500.000. Ya Allah. Waduh, saya bilang nggak ada otaknya. Saya sampai Iya. ngomong, kalau mau kayak gitu dari awal lu bilang gitu Iya loh. dong. Kita juga orang, kita tuh tahu penghasilan kita nggak akan mimpi Pak, gitu loh. Mereka kayak gimana sih Pak? Udah ngebangun harapan kita tinggi, Iya. kita dengan bisa punya hunian yang layak, Iya. terus tiba-tiba dijatuhin dengan harga, Iya. gitu loh. Kan sebenarnya orang pasang harga itu kata lain dari menolak. Iya kan, Pak? Iya betul. Iya kan? Sebenarnya itu. Kan gini, lu mau beli barang gua nih, kan gitu. Gua nggak mau jual, kasih aja harga yang tinggi, pasti nggak akan beli, kan gitu. Sama itu. Jadi dipasang harga yang setinggi itu sebenarnya kan ngusir, kan gitu. Kan harusnya negosiasi. Iya. Jadi memang tidak ada negosiasi. Kita udah coba negosiasi loh. Ya udah, dia bilang oke, kita nanti ketemu lagi di tanggal 28. Tanggal 28. Terus yang aku sempat ngomong, kalau segitu itu tuh sama aja lu kemarin ngapain Pak, malam-malam kita pernah lo didatengin sama dari pihak Jakpro itu. Mereka survei lo pekerjaan kita apa. Iya. Kok kamu ngasih harga tidak berlandaskan apa yang kamu turun ke lapangan? Betul. Itu Iya. yang aku sedih. Akhirnya udah tanggal 28 kita balik lagi, alih-alih pakai Pergub 55. Tapi harga yang umum. Sedangkan kita sama-sama tahu tuh di Kepgub 979 itu kami ini termasuk kampung prioritas. Iya, gitu betul. loh. Tapi kan harganya beda dengan yang terprogram dengan yang umum. Nah, yang lebih bikin saya murka lagi, harga di lantai 2 itu kan 700 sekian. Iya. Dan di lantai 2 itu ditempatin lansia-lansia. Masa yang lebih harganya lebih tinggi dari yang sehat-sehat. sehat-sehat? Lah, itu gimana konsepnya dia sih gitu loh dari awal? Iya, betul. Udah salah konsep Jadi, banget. Jakpro itu memang sama sekali tidak memperdulikan soal historical dari proses pembangunan JIS. Kan gitu ya? Iya. Kan bangun JIS itu dulu akadnya ini dengan warga, itu bangun JIS dan bangun rusun. Lalu rusunnya memang untuk warga yang sudah terverifikasi itu, kan begitu. Lalu kemudian ketika warga itu harus masuk, mereka bilang diperlakukan seperti penghuni apartemen. Iya. Ya kalau begitu kan nggak usah dibangun aja. Kan begitu ya? Kalau saya justru lebih tersinggung gini, ketika kemarin dia bilang, ini bangunan sekelas apartemen. Oh, jadi lu pikir gitu loh. Orang miskin kayak kami itu nggak layak ditinggalin bangunan yang bagus gini. Mungkin identiknya lu orang miskin itu ya kardus sama triplek. Jadi itu lebih yang bikin Jadi istilahnya bener-bener kok kayak gini gitu loh itu mereka. mindset pemimpin kita kayak gitu ya. Jadi Itulah. melihat orang itu dibeda-bedakan ya. Kayak aku pikir kok ya kita juga dari kemarin tuntutan kita apa Pak Kozin? Kita ketika didesain bangunannya seperti ini, kita udah syukur. Yang Kan penting waktu desain terlibat juga warga, gitu loh. iya kan? Yang tujuan kami utama adalah kami punya tempat tinggal, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Ya udah. Kalau kamu mau bangunnya dengan material yang alasannya mahal, ya itu mah derita Anda gitu loh. Iya, Kenapa iya. bangunin kami? Betul. Atau memang Anda berpikir ya tadi orang miskin itu hanya identik dengan kardus dan triplek gitu loh. Aduh, luar biasa. Kira-kira apa mereka yang memang punya tujuan komersil ya? Kalau aku rasa ya mungkin, tapi salah orang kalau mau komersil. Kenapa tidak dari awal? Kalau Anda memang mau itu ya pilih-pilih. Lo udah jelas lo orang kampung Bayam itu ketahuan pekerjaannya ya paling top ya jadi buruh pabrik Pak, gitu loh. Yang lainnya, aku sempat sampai waktu ketika mereka menentukan harga, aku sampai teriak dengan kasar. Mau lu apain itu nenek-nenek, mau mulung berapa hari dia baru pulang bisa bayar rumah lu, saya gituin. Akhirnya nggak ada kesepakatan seperti itu terus. Bapak tahu sendiri, mereka cuma pemulung, tukang cuci, tukang gosok di apartemen, paling tinggi buruh pabrik. Belum ada di situ yang aku lihat selama ini. Istilahnya ya punya gaji standar lah. Kan sebenarnya sederhana ya. Hanya katakan 135 kakak. Gaji segede itu kan butuh tukang kebun, butuh yang sapu. Kenapa nggak ngambil dari situ ya?
Ya kalau ketika mereka kasih harga ya Pak Kozin, ketika kasih mereka harga, terus dengan mereka udah, oh ya satu lagi, mereka pernah loh nyurvei kami, kamu kemampuannya di mana kita akan bekerja, dijanjikan satu kakak itu dapat satu orang yang bekerja, setidaknya kalau dengan gaji UMR, ya oke lah kami bisa bayar gitu loh. Tapi maksudnya gini, aduh, ketika lu ngomong harganya segitu, sementara pekerjaan gue masih kayak gini gitu loh, bisa banget mulutnya gitu loh. Dan maksudnya JIS yang sebesar itu butuh karyawannya kan ya ratusan ribuan orang. Tapi dari luar Pak. Dari luar belum ada warga Kampung Bayam itu yang terlibat di situ. Boro-boro lah, kalau nggak mau lah, ya udah jadi tukang sapunya aja kita juga mau Pak. Iya. Gitu loh. Kan butuh ada yang rawat tanaman, butuh ada yang bersih-bersih, yang hidupin matiin listrik kan begitu. Masa nyerap begitu aja nggak bisa kan begitu ya. Justru dari luar itu yang dan jangan lupa juga JIS bisa berdiri itu atas kesepakatan dan jasa dari warga di situ yang memang mau tanahnya dibangun kan begitu. Coba kalau dulu warga misalnya nggak terima ngelawan, kan buktinya bertahun-tahun nggak pernah bisa dibangun karena soal-soal begitu kan gitu. Dan ketika era Gubernur Pak Anies kemudian diskusi dialog dengan warga dan warga dengan legowo begitu ya, oke kami pindah sementara nih kan gitu kan, kemudian nanti balik lagi kan gitu. Dan ternyata setelah ganti pemimpin, ganti kebijakan, harusnya ya tinggal ngelanjutin loh, tinggal ngasih loh gitu. Memang kayaknya nggak sesimpel itu ya Pak gitu. Tapi kenapa gitu loh? Apalagi ya maaf sekarang hanya seorang pejabat sementara lah, PJ lah gitu. Dia tidak bisa melanjutkan. Harusnya dia melanjutkan apa yang sudah Pak Anies kerjakan. Apalagi sekedar PJ kan gitu. PJ yang melanjutkan. Aku jadi sampai kemarin ketika dia keluarin lagi tentang kita di rusun mau naik tarifnya lagi gitu loh. Kok dia bisa bikin surat begini, tapi ketika dia ngasih hak kita, kok dia kagak. Sebentar, di rusun itu mau naik tarif? Mau naik tarif lagi. Jadi dari relokasi tuh kami kalau Pergub 55 kemarin itu 505.000, sekarang 550.000. Jadi teman-teman di kerusun Nagrek sekarang itu sebenarnya bayar ya? Kemarin di Desember kan sempat dikasih itu Pak. Ya sementara kan? Tapi sempat ada keluar tagihan. Di Desember itu tagihan, kemarin ada 505. Kalau air listrik kita tahu kita pakai, kita bayar ya. Cuma aku bingungnya di Desember itu kita keluar, Januari, Februari sampai nanti bulan 6 ini kita gratis. Nanti di Juli kita bayar lagi. Dan seterusnya nanti harus bayar kan gitu ya. Nah itu kan ya sama aja kan sebenarnya harus bayar akhirnya kan gitu. Jadi kami punya pemikiran gini, kalau gua harus bayar, ngapain gua di sini? Nah iya apa beda? Jauh dari mana-mana kan. Kita balik aja nih ke JIS gitu loh. Cuma apa yang aku bingung sampai sekarang, kenapa harus dia maksudnya ngasih kita tarif itu yang nggak kira-kira gitu loh. Ya itu ya pengusiran secara halus tarif itu gitu. Nah teman-teman sebenarnya selama ini pernah nggak melakukan aksi-aksi yang supaya membuka mata pemerintah atau Jakpro gitu ya? Apa yang dilakukan usaha-usaha teman-teman? Ya, kita udah demo udah berkali-kali, mungkin kalau teman-teman yang setia ngikutin ya, kita udah yang namanya demo gitu loh. Udah di situ ya. Kita bahkan bangun tenda dari tanggal 28 November sampai September 2023 kemarin kita di situ. Maksudnya ada mereka melihat kita seperti itu, gitu, nggak ada. Awal-awal kami bangun Pak, kami didatengin sama dari wali kota. Dia bilang, udah Bu pulang dulu katanya. Oke, kita pastikan ibu-ibu, bapak-bapak akan masuk dalam minggu ini. Minggu ini berarti kan dalam minggu ini berarti kan antara Senin sampai Minggu. Kalau kecuali dia bilang minggu-minggu ini saya nggak tahu tuh kapan lagi gitu. Nanti saya udah punya harapan, oh dalam minggu ini kita masuk, kita pulang Pak. Ternyata dalam minggu itu kita tunggu-tunggu nggak ada pulang juga, ada PHP lagi. Ya akhirnya kita bangun tuh tenda. Ya dengan kondisi ya listrik. Awal-awal kita bangun kita masih kita numpang lah sama mereka. Pak tolong dong karena ada anak-anak di situ. Bapak tahu mereka kayak gimana,
kejamnya dicabut itu Pak listrik Pak. Jadi sampai kami tuh gelap-gelapan kayak apa, anak-anak tidur, ya ampun, kok kalau udah inget itu, anak-anak gelap-gelapan, anak-anak yang sekolah, mereka nggak mikir gitu loh Pak. Kami melakukan itu supaya lu tuh bisa lihat kami gitu loh, tapi nggak juga gitu loh. Waktu itu hidup di tenda berapa lama? Dari November 2022 sampai September 2023. Hampir setahun dong. November 10 bulan. 10 bulan, ya Allah. 10 bulan hidup di tenda. Dengan kondisi tenda yang sampai tenda compang-camping, Iya, sampai yang betul. kehujanan, air ngalir dari situ Pak. Dan itu pemerintah Jakpro nggak ada perhatian. Nggak ada kami dilihat sama sekali. Dan lucunya ketika kami udah sampai di Nagrag, mereka dia bilang, Bu, kita mau berikan ibu bantuan pengecekan kesehatan gratis, udah sehat badan kami, yang nggak sehat tuh otak kami gara-gara kalian, dipindahin kami ke sini, gitu loh. Gimana anak-anak ketika itu kami juga mau coba ada perlawanan Pak Kozin, dalam arti kata kami coba untuk saking udah frustasinya kami nggak mau, maksudnya biar dia memperhatikan kami. Dan mereka nyuruh kami pindah ketika momen U17 kemarin gitu loh. Itu pun diajak negosiasi susah banget gitu. Maunya mereka pindah ya pindah tanpa ada perjanjian apapun. Ya tapi kami merasa kami masih punya hak Pak. Kami nggak mau dipindahkan gitu aja. Kami itu bukan barang yang dia taruh di sana baru dia nggak peduli lagi dengan hak kami gitu loh. Akhirnya dengan segala upaya perjanjian, kami bikin perjanjian dan bahwa kami itu di sana statusnya sementara sampai urusan kami, sampai kami kembali lagi ke kampung Susun Bayam, gitu loh. Dan kami tidak mau mengganti identitas kami, gitu loh. Ketika karena diganti identitas kami, mau tidak mau kami akan jadi warga situ, Pak. Iya, gitu. betul. Itu jebakan jadinya. Nah, iya, makanya kayak gini jong banget kita, kayak maksudnya udah gimana sih? Mestinya ya, lu masih ngadepin kita. Kalau memang udah nggak mau ngasih, lu nggak ngasih, kayak ngomong gitu. Aku sampai sempat ngomong, kalau lu mau ya udah. Kadang-kadang kami gitu, udah sih Kak, suruh cabut aja SK-nya, tapi kita gerobohin itu bangunannya. Jadi dia nggak sakit hati, gue juga nggak sakit hati. Iya, betul. Karena sampai kadang tujuan dibangunnya bangunan itu adalah untuk warga Kampung Bayam, bukan untuk apartemen komersil, bukan untuk yang lain. Buat yang pekerja gitu loh. Dan memang dari awal pekerjanya kan katanya yang kata mereka akan melibatkan kita juga, tapi kenyataannya nggak ada. Gitu. Iya. Oke Kak Sally, kan Jakpro itu bikin rilis nih, yang seakan-akan mempersepsikan katanya mereka udah ngasih ganti rugi, bla 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 dan bla bla. Sebenarnya apa sih yang terjadi di teman-teman? Kalau untuk ganti rugi, ya itu versi dia ya Pak Kozin. Tapi kalau yang kompensasi itu aku setahunya itu resume buat apa ya, resume kita. Jadi gini loh, di dalam duit itu misalnya itu pun jumlahnya berbeda-beda ya. Itu adalah untuk biaya kita ngebongkar rumah kita sendiri. Kedua untuk apa namanya, pindah, ongkos pindah, mobilisasi, dan untuk biaya kontrak kita di luar loh selama 1 tahun Pak. Iya betul, karena kan di tempat sementara kan, betul. Dan terus yang aku agak ini, mereka bilang kami itu bukan korban gusuran. Ya jelas kalau kami bukan korban gusuran, karena kami terlihatnya di media itu kami ngebongkar rumah sendiri seperti tidak ada paksaan. Padahal itu kami terpaksa Pak. Kalau tidak ada biaya itu juga kita nggak mau Pak bongkar rumah sendiri. Jadi pesannya tuh kayak mereka rela tuh membongkar rumahnya sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya ada waktu itu biaya-biaya yang keluar itu yang memang untuk ongkos pembongkaran, biaya transport dan sebagainya kan begitu ya, bukan ganti rugi. Karena yang dipublikasi oleh Jakpro itu miliaran nilainya, miliaran. Ya miliaran, tapi yang sampai ke kami itu ada jumlahnya Pak, gitu loh. Dan itu sesuai dengan ya bangunan kami masing-masing. Dan mereka bilang ya kalau aku mau sekarang tanya gitu loh, mereka bilang yang segala fasilitas umumnya dibayar lah, jalan kami diganti lah. Yang mana? Karena hitungan saya, setahu saya itu resume buat rumah saya doang dan rumah teman-teman saya yang lain. Dan memang kan asumsinya ini teman-teman kan pindah sementara.
ya tentu dong ada operasional untuk dipindah sementara ini kan sambil nunggu balik lagi. Oke, nah berikutnya Kak, berikutnya nih. Ini kan teman-teman ini sekarang ada di berbagai tempat nih. Ada kalau nggak salah di Nagra, ada yang di deket Tongkol situ ya. Ada yang di mana, mungkin ada yang ngontrak dan sebagainya. Jadi kesannya kok pisah-pisah ya? Apa memang ada kelompok-kelompok, grup-grup atau gimana ya? Justru aku sempat kemarin kagetnya ternyata mereka memang mengotak-ngotakkan kami gitu loh. Jadi kayak ada grup ini, grup ini, grup Jadi ini. memang kayak dalam tanda kutip sengaja dipecah belah gitu Pecah teman-teman. belah. Padahal sebenarnya ya dulunya kan aku tadi bilang awalnya Kampung Bayam ini terdiri dari 3 blok. 3 blok. Nah, dan itu blok apa aja tuh? A1, A2, dan A3. A3. Jadi memang udah dahulunya ada blok. Udah ada blok Itu kan gitu. berdasarkan area kan. Area. Jadi memang ada kalau bisa dibilang ya pemimpin-pemimpinnya mereka lah. Masing-masing. Ya kalau memang dia maksudnya Jakpro juga pada saat melakukan negosiasi yang dipanggil kan pemimpin-pemimpinnya. Iya, PIC PIC-nya. PIC A2, Iya. PIC A3 kan begitu. Jadi kalau memang mereka mengelompokkan kami, aku juga kaget ketika sempat ngajuin gugatan ke Petun, ini dari 3 kelompok loh. Ini apalagi gitu Iya, loh. iya, Jadi terkesannya kayak kami punya kepentingan masing-masing gitu loh. Padahal tidak, kepentingan kami sama-sama Iya. mau tinggal di KSB. Betul. Itu Ini aja, mirip teknik penjajah. Belanda dulu cara ngalahin bangsa kita begitu. Dibikin grup-grup, kelompok-kelompok, lalu diadu domba. Kan begitu. Nah, aku pikir, aduh, ini udah bener-bener kayak sadis bener deh gitu loh. Ngelawan ya maaf aja Pak, kita tuh orang-orang bodoh gitu loh. Dengan teknik yang seperti itu, dia salah juga. Gitu loh. Padahal tujuan kami tetap sama. Kami juga tetap komunikasi baik dengan teman-teman kami yang ada di Huntara, ada yang di sini, gitu loh. Ya kalau mungkin ada sedikit perbedaan ya wajar, tapi tetap ketemu jalannya gitu loh. Selalu kita ngobrolin gitu. Dan semoga persatuannya tetap dijaga karena nanti tujuannya adalah sama. Ya, semua harus kembali ke KSB Kampung Bayam. Baik, Kak Sally, kita sudah di penghujung dan tentu kita sedih dan saya yakin juga penonton juga ya sedih ya mendengar derita teman-teman di Kampung Bayam. Tapi apa daya, kita sementara ini hanya bisa berdoa, berusaha melakukan mediasi-mediasi, lobby-lobby, dan semoga nanti kita bisa dapat angin segar ya, terjadi kepemimpinan baru di Jakarta, lalu teman-teman bisa mendapat keberpihakan untuk bisa kembali tinggal secara layak, secara manusiawi di KSB Kampung Susun Bayam. Terima kasih Kak Sally atas waktu, effortnya ke sini. Ya, semoga perjuangannya nanti membuahkan hasil. Amin. Dan ketika berhasil kan bukan hanya Kak Sally saya, tapi seluruh warga Kampung Bayam juga akan mendapatkan buahnya. Ya. Oke, kita tutup podcast saat ini. Pejuang bukan, hadapi.